Minasang, oke desu ka. Jumpa lagi dengan Nunung Sensei di sini. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teknik wawancara. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teknik perkenalan diri, ya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara wawancara, cara menjawab pertanyaan, kemudian pertanyaan yang sering disampaikan dari satu kepada siswa yang tes job untuk pemagangan ke Jepang. Ya. Sebelum kita mulai tentang isi wawancara sendiri, saya ingin memberikan beberapa tips untuk yang wawancara, yang untuk menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan ada beberapa tips. Yang pertama, jawab pertanyaan ini secara cepat. Jadi jangan terlalu lama berpikir. Pertama ini menjawab dengan cepat. Jadi jangan terlalu lama kalian berpikir ya. Kadang-kadang orang berpikir kelamaan ini untuk memikirkan apa jawabannya. Sebenarnya untuk wawancara sendiri harus cepat. Jadi jawaban ini benar salah ini kita relatif. Ya, yang penting kita cara menjawabnya harus dengan cepat. Apa yang kalian pikirkan itu yang kalian sampaikan. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan dengan tegas. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya. Karena satu atau bos akan melihat tingkat ketegasan kalian, kemudian cara bekerja kalian itu bisa dilihat dari cara menjawabnya ini dengan tegas. Kemudian yang ketiga ini jawab pertanyaan ini dengan suara yang jelas. Ya. Kalau misalnya dengan bahasa Jepang ya dengan bahasa Jepang yang jelas. Dengan bahasa Indonesia juga yang bahasa Indonesianya yang jelas. Ya. Nggak usah terlalu terburu-buru menjawabnya. Jadi menjawabnya jawabannya nggak usah terlalu terburu-buru. Maksudnya kecepatan bicaranya nggak usah terlalu cepat. Ya. Lambat aja nggak apa. Yang penting suaranya jelas. Ya, itu untuk tips untuk wawancaranya. Kemudian tentang isi wawancara. Ya. Isi wawancara setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Setiap perusahaan pasti berbeda, tiap tes job pasti berbeda-beda juga. Tetapi dari pengalaman ini ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan atau dilontarkan dari pihak perusahaan kepada siswa. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan kalian ke Jepang itu apa? Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan rencana kalian setelah pulang dari Jepang. Setelah pulang ke Indonesia ini, rencananya kalian mau apa? Kemudian yang ketiga, yang sudah ditanyakan ini adalah target uang yang ingin dibawa pulang. Target uang yang ingin dibawa pulang berapa, kemudian rencananya mau digunakan untuk apa. Ya, ini berkaitan dengan tadi rencana setelah pulang ke Indonesia. Kemudian berikutnya adalah tentang keluarga. Tentang keluarga ini bisa tentang jumlah keluarga, tentang pekerjaan orang tua, tentang pekerjaan saudara. Kemudian kalau yang misalnya sudah berkeluarga, misalnya bagi yang perempuan, misalnya kalau misalnya kalian pergi ke Jepang, misalnya kalau sudah punya anak, anaknya bagaimana, suami bagaimana. Gitu. Jadi ini yang masalah tentang keluarga. Kemudian yang berikutnya yang sering ditanyakan lagi adalah pengalaman kerja. Ya, kalian pernah bekerja di mana, kemudian bidangnya apa, kemudian gajinya berapa, itu sering ditanyakan. Kemudian yang sering ditanyakan lagi adalah tentang kemampuan bahasa Jepang. Jadi kalian belajar bahasa Jepang sudah berapa lama, kemudian bagaimana sih bahasa Jepang itu menurut kalian, kemudian kalian biasanya disuruh bikin contoh kalimat dalam bahasa Jepang. Kemudian yang sering ditanyakan lagi adalah apakah kalian merokok atau tidak. Ini beberapa perusahaan yang seperti perusahaan pengolahan makanan, kemudian perusahaan perkayuan, kemudian perusahaan yang berhubungan dengan karpet, kemudian yang sering barang-barang yang sering mudah terbakar ini biasanya ditanyakan. Ya. Biasanya mereka akan mencari
siswa-siswa atau jisuse yang tidak merokok gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian saat ini merokok ya cobalah untuk berhenti, ya, tapi harus konsekuen, tetap harus berhenti selamanya, sampai pun kan harus berhenti kalau misalnya kalian ingin mendapatkan job-job seperti yang tadi saya sebutkan, pengolahan makanan, kemudian perkayuan dan lain-lain. Gitu. Kemudian ya yang hubungan juga dengan apakah minum sake apa enggak. Kalau minum sake apa enggak ini tidak masalah ya, kalau misalnya kalian minum atau tidak pun tidak masalah. Yang penting tidak pada saat jam kerja ini tidak dalam kondisi yang mabuk atau dalam kondisi yang minum gitu loh. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang ditanyakan adalah tentang ibadah. Di sana tidak ada waktu untuk ibadah, di Jepang tidak bisa untuk melakukan ibadah dengan seperti di Indonesia, tidak bisa sholat jam-jam tertentu kan, jam kerja harus tetap kerja gitu. Kemudian untuk tidak boleh misalnya puasa pada saat bulan Ramadan misalnya, itu bagaimana, apakah bermasalah atau tidak kalian. Kemudian yang berikutnya adalah keinginan kalian di Jepang itu berapa lama, berapa 3 tahun kah, 5 tahun kah, berapa lama, dan kalian harus ada alasannya mengapa kalian ingin 3 tahun, mengapa kalian ingin 5 tahun ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin tidak semuanya ditanyakan, maksudnya tidak semuanya pasti itu ditanyakan. Bahkan kadang-kadang bisa pertanyaan di luar itu, tapi ini yang sering ditanyakan oleh perusahaan. Ini ya, nanti akan saya berikan beberapa, ada satu contoh ya untuk wawancara siswa ya, waktu latihan. Demikian, nanti kalian lihat video dari siswa yang wawancara. Anatano nihon iku mokuteki wa nan desu ka? Tujuan kamu pergi ke Jepang apa? Watashi no nihon iku mokuteki wa hataraite nihongo to nihon no bunka o benkyou shite o hanami o shitai desu. Sore kara Tokyo e ikitai desu. Dono gure okane mote kaeritai desu ka? Berapa banyak uang yang ingin kamu bawa pulang? Ni hyaku mang en desu. Ano okane wa nang no tameni desu ka? Uangnya ingin kamu gunakan untuk apa? Uchi to chikin fan wo tatetai desu. Dosite chiking farm tatetai desu ka? Mengapa ingin mendirikan peternakan ayam? Sumimasen, Indonesia to de ii desu ka? Baik, duduk. Karena usaha itu cocok di tempat saya. Anatano choso to anatano tanso oshiete kudasai. Coba ceritakan kelebihan dan kekurangan kamu. Watashi wa chimuto chibun de hataraku koto ga dekimasu. Watashi no tanso wa takai tokoro ga kowai desu. Anata wa hataraita koto ga arimasu ka? Kamu pernah bekerja sebelumnya? Hai, arimasu. Dobudi hataraita koto ga arimasu ka? Pernah bekerja di mana? Yang pertama, di PT Apparel One Indonesia sebagai operator sewing. Yang kedua, di PT AST Indonesia sebagai operator CNC. Anata no kazo wa nang ning imasu ka? Keluarga ada berapa orang? Yonin imas, Dari desu ka? Siapa aja? Chichito, Hahato, Anito, Watashi desu. Oto-san no shigoto wa nan desu ka? Pekerjaan ayahmu apa? Mo nakunarimashita. Oka-san no shigoto wa? Pekerjaan ibu? Sonin desu. Nani o urimasu ka? Menjual apa? Menjual sembako. Dono gure nihongo benkyou shimasu ka? Berapa lama belajar bahasa Jepang? Sankagetsu benkyou shimasu.
Nihongo de re bungo cukute kudas. Coba bikin contoh kalimat menggunakan bahasa Jepang. Watashi wa Nihon e ikitai desu kara gambara nakereba narimasen. Hoka no re bungo cukute kudas. Coba bikin contoh yang lain. Watashi wa Nihon e hataraki ni ikimasu. Anata wa tabako suimasu ka? Kamu merokok? Ie, sumimasen. Osake o namimasu ka? Minum sake? Ie, nomimasen. Shincho wa nan sentimeter desu ka? Tinggi berapa? 163 cm. Taiju wa beratnya berapa? 60 kg. Kono shigoto wa taiheng de kitane desu. Do desu ka? Pekerjaan ini berat dan kotor. Bagaimana? Daijoubu desu. Itsumo gambarimasu. Nihon de oinori jikan ga nai desu. Do desu ka? Di Jepang nanti tidak ada waktu untuk ibadah. Bagaimana? Daijoubu desu. Nihon de nang neng kang ga hoshi desu ka? Di Jepang ingin berapa tahun? Sannen kangga hoshi desu. Owaru ini shitsumon ga arimasu ka? Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Hai, arimasu. Baik, dulu. Moshi anata no kaisha ni haitara nani o benkyou shi nakereba narimasen ka? Owarimashita. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, oke, tadi Kak sudah melihat contoh ya wawancara dalam bahasa Jepang ya. Itu tadi contohnya wawancara dalam bahasa Jepang. Mungkin ini untuk ini akan saya berikan beberapa tips lah untuk wawancara dalam bahasa Jepang. Yang pertama, sebaiknya ya jawaban itu menggunakan dengan bahasa Jepang. Itu kalau bisa. Ya. Nah, kalau bisa menggunakan dengan bahasa Jepang yang jelas, yang bisa diterima sama orang Jepang. Tapi kalau misalnya rekan-rekan tidak bisa menggunakan bahasa Jepang, ya jawab dengan bahasa Indonesia secara tegas, secara ringkas ya, dan jangan berpikir terlalu lama. Berpikirnya jangan terlalu lama, jangan kelamaan pikir sehingga orang Jepang akan mengira kalian itu bingung, kalian itu tidak tahu jawabannya seperti itu. Padahal biasanya berpikirnya itu bingung mau jawab dengan bahasa Jepang atau seperti apa. So, ya, jadi jawaban yang pertama jawab dengan bahasa Jepang sebaiknya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya jawab dengan bahasa Indonesia tapi secara tegas, secara cepat. Kemudian yang kedua, tips yang kedua ini jawab penampilan kalian itu yang tenang, wajahnya yang ceria, senyum gitu ya. Jadi jangan pasang wajah yang cemberut, tegang atau apa. Jadi orang Jepang nggak akan suka seperti itu. Jadi pasang wajah yang ceria. Ya, jadi senyum, kemudian ya wajahnya yang akar, yang ceria. Gitu. Kemudian tampilan juga harus mempengaruhi. Penampilan yang rapi, kalau untuk laki-laki ya rambut yang potong pendek, kemudian ya jangan diwarnai jenggot sama kumis dicukur secara rapi gitu. Kemudian kalau untuk laki-laki nggak boleh pakai aksesoris kayak gitu, kalung, gelang dan sebagainya. Itu untuk laki-laki seperti itu. Untuk perempuan bagaimana ya? Kalau misalnya pakai jilbab ya pakai jilbab yang rapi, ya jangan acak-acakan. Kalau misalnya nggak pakai jilbab ya rambutnya yang disisir yang rapi, ya agak dicepuk gitu ya. Jadi yang disisir yang rapi itu untuk perempuan. Kemudian baju juga yang rapi ya. Baju jangan yang tungset yang kusut gitu ya. Jadi yang kalau setrika rapi licin gitu kan kelihatan bagus. Dan dasinya juga yang bagus, dan pasang dasi yang bagus, jadi kelihatan rapi gitu loh.
Jadi penampilan juga sangat menentukan sekali. Jadi ini yang kedua tadi tentang penampilan ya, penampilan yang wajahnya yang ceria, penuh senyum, ketika jawab dengan senyum, gitu. Jangan tegang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tenang, jangan grogi. Ya. Kalau kalian grogi, sebagian apa yang ingin kalian sampaikan itu akan hilang. Jadi yang tenang, ya. Jangan grogi, gitu ya. Ini mungkin tip yang bisa saya sampaikan, ya mungkin ya bisa untuk menambah wawasan kalian ketika ingin melakukan tes job. Ya, oke. Demikian mungkin video ini ya tentang teknik wawancara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk bisa berangkat, untuk bisa magang ke Jepang. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ganbate kudasai.